gabut kali ini kita akan bahas, bukan kita sih, saya mau bahas DPSK Glory 560. Ini mobil baru ngambil second hand ya, tahun 2019 rakitannya. Nah, kita mulai dari eksterior dulu nih. Buat dia di bagian depan itu lampunya dia udah pakai yang pakai proyektor ya, tapi masih halogen. Terus lampu kecilnya juga masih bohlam, lampu jauhnya di bagian sini ya, cluster bagian dalam dia masih halogen juga, semuanya masih full halogen, sama dengan lampu sennya juga. Terus ada fog lampnya juga halogen, tapi di sini ada DRL nih, DRL-nya udah LED tapi ya. Terus kalau buat dari tampang depannya, dia overall kayak gini. Terus kita lanjut ke bagian samping. Nah, buat bagian samping dia spionnya udah udah ada ininya ya, sennya, lampu sennya. Terus di sini juga sebenarnya ada tempat nih buat masang lampu, kayaknya pedal lamp gitu, buat yang mancarin ke bawah. Kalau di China-nya kayaknya. Terus kalau dari samping kelihatan mirip sekilas kayak Range Rover Discovery ya. Bagian sininya nih, ini mirip banget nih gitu. Terus kalau bagian belakang nih kayak Jeep sih, jujur kayak Jeep Kompas. Buat detail lampunya dia semuanya masih sama ya, bohlam juga. Ini lampu sennya bohlam, lampu mundurnya bohlam, lampu malamnya juga bohlam, begitupun sama lampu remnya. Di bawahnya ada fog lamp belakang sama reflektor. Nah, di sini ada kameranya, udah ada di fogger ya. Ini tipe yang 1500, bukan yang 1800, tipe L. Ada emblem warranty juga buat 7 tahun atau 1500 km, 150.000 km, sorry. Nah, ini buat tampak sampingnya. Sekarang kita ke bagian dalamnya. Nah, dia juga udah smart key ya, keyless, udah auto folding juga, kayak gini kuncinya. Ini kalau kita pencet, spionnya langsung kebuka ya, langsung ke dalam aja. Oke, ini layout dashboardnya, kita mundurin dikit. Nah, layout dashboardnya kita nyalain. Ini lumayan nggak terlalu berisik juga ya mesinnya, cuma 1500 cc. Nah, bagian dalamnya, di bagian dashboardnya sini nih empuk-empuk nih, udah empuk-empuk, sini juga empuk-empuk gitu kan. Terus di sini ya head unitnya modelnya yang kayak gini ya, yang floating kayak gini, bukan floating, pop up ya, kayak Mazda lah gitu. Sini empuk-empuk, sini empuk-empuk juga gitu ya, bahkan sampai ke door trimnya juga empuk-empuk nih gitu. Kita mulai dari sebelah sini. Nah, dari sebelah sini itu ada stability control, terus ada headlamp leveling buat naik turunin ketinggian headlampnya ya, sorot lampunya. Jadi bisa diatur nih tinggi si sorot lampunya. Terus ada ini juga nih buat spion, buat nilep spionnya. Terus di sini ada buat ngatur posisi cermin spionnya juga ya. Ini lagi ketilep posisinya gitu. Terus kalau buat di door trim bagian driver, dia itu cuma ada ini buat ngunci jendela sama kunci pintu. Sama ini udah auto, tapi autonya cuma ke bawah doang jendelanya gitu. Kalau ke atasnya dia harus manual loh, nggak bisa dia, jadi harus manual. Aneh sih gitu, itu yang aneh. Sisanya masih manual ya, jendela-jendela yang lainnya juga nggak ada yang autonya cuma ke bawah doang lagi, aneh. Sini ada kisi AC, sini ada tweeter. Terus di sini ada AC yang ke samping. Ini nggak tahu nih fungsinya buat apa ya, AC yang ke samping kayak gini ya, bingung saya juga. Tweeternya posisinya rapi ya, tapi kecil dia sebenarnya lubangnya, nggak sebesar gininya, kecil gini doang nih.
gitu. Sama ini nggak ada indikator buat ini ya kalau pintunya udah kekunci, jadi kita nggak tahu nih pintunya udah kekunci atau belum gitu. Tapi misalkan kekunci, pintu driver bisa langsung dibuka gini, padahal posisinya tadi kekunci kan. Kalau tarik sekali, dorong lagi gitu. Oh ya, di bawah sini juga ada lampunya ya, buat ngasih tahu nih pejalan kaki kalau pintunya lagi kebuka kan nyala tuh, jadinya kelihatan. Di sini juga ada buat botol, cup holder. Di sini ada pocketnya ya, kantongnya. Ini ada botol, contohin ini. Cuma ini botolnya kecilan, tapi nggak muat ya di bagian kantong. Tapi kalau di bagian sini kegedean. Oke, kita ke setir. Setirnya modelnya kayak gini. Dia udah yang flat bottom ya bawahnya. Dia udah dilapis kulit juga setirnya. Terus tombol-tombol di sini ini buat ngatur si MID tadi ya. Nah, MID-nya di situ. Nah, itu diaturnya pakai tombol yang ini ya. Kalau ini buat telepon ini nyambung ke HP. Di sininya kosong nih, tapi kayaknya di sini ada, kalau di Cina-nya sih kayaknya ada buat cruise control ya. Terus di sini ada logo DFSK, sininya ada DFSK-nya, ada kayak apa sih, krom-kromannya gini. Ini empuk ya kulit ya. Di sini modelnya yang bintik-bintik gini nih. Terus di sini ada buat ganti-ganti mode nih. Mode dari si ininya, head unitnya. Nah, pencet mode ini buat volume nih, turunin. Kepotong ya gara-gara masuk ke navigasi HP-nya. Ini buat ganti-ganti mode, ini buat volumenya. Terus ini buat ganti tracknya ya. Nah, di sini juga ada tuasnya nih, tuas lampunya. Nah, ini agak beda nih sama mobil-mobil Jepang ya lampunya, karena dia modelnya puternya itu ke bawah bukan ke atas gitu. Terus di sini ada buat fog lamp-nya ya, fog lamp depan sama fog lamp belakang. Buat nyalain fog lamp depan putar sekali, ntar nyalain dulu. Nah, putar sekali, nah dia nyala tuh. Terus putar lagi sekali buat yang bagian belakang gitu. Tapi kalau dimatiin, nyalain lagi, otomatis ikut mati gitu. Reset dia modelnya. Terus di sini ada buat wiper. Wipernya juga sama nih, kebalikannya nih, ke arahnya ke atas malah bukan ke bawah gitu kan. Biasanya mobil Jepang kan ke bawah, karena ini mobil Cina jadi ke atas. Di sini ada intermittent-nya ya, buat ngatur waktu interval wipernya. Terus di sini ada buat wiper belakang, sisanya sama sih wipernya. Terus kalau buat setirnya sendiri, pengaturan setir dia cuma ada tilt aja ya, naik turun aja, belum bisa ditarik. Minusnya sih paling di situ, jadi posisi duduknya kurang ergonomis gitu. Terus kita ke bagian sini ya, ke home. Nah, di sini itu ada navigasinya pakai Galactio, dia dari China kayaknya ya. Galactio ini saya juga baru lihat sih. Nah, modelnya kayak gini dia. Ada pengaturan isinya. Ini Android banget ya tampilannya Android banget, nggak yang apa, ini Android zaman dulu banget nih tampilannya. Terus ada ini buat ngelaporin, ini kurang tahu juga sih cara pakainya gimana ya. Tuh, ini GPS aja error tuh, masa kita lagi jalan 1 kilo padahal lagi idle ya. Ada buat arah, waktu sholat, saya kira ada arah kiblat. Buat waktu sholat. Terus ada lapor kejadian, pemandu wisata, atur sumber tentang Galactio. Bisa diupdate nggak? 2017 nih. Terus kita keluar, kita klik lagi ke home. Ada buat radio ya, radionya kayak gini tampilannya, yang udah ke save nih. Terus kita balik ke home. Ada buat bluetooth, buat kayak biasa nelpon, ada historinya, ada phone book, ada buat musik. Terus ada setup. Nah, ini buat setting head unitnya ya, buat brightness displaynya. Nah, ini kalau siang, ini kalau malam. Mana nih? Kok bisa diklik? Harus nyalain lampu dulu.
Nah kalau malam dia langsung bisa diatur juga ya buat terang gelapnya. Matiin lagi. Terus ke audio, nah ini buat ngatur audionya. Ini nggak terlalu banyak ya settingan audionya, gini doang presetnya, paling custom, udah atur gini doang. Terus sound buat posisi ininya ya, posisi speakernya di mana. Misalkan kesini yang nyala depan kanan aja, sini belakang kok nggak bisa, tadi bisa. Nah ini belakang kanan aja, ini kiri belakang, ini kiri depan aja gitu. Terus kalau misalkan aja, nah ini udah di reset tengah lagi. Terus ada buat loudnessnya, kurang tahu nih loudness maksudnya apa. Terus ada buat sistem buat ngatur volume nih. Oh ini buat ngatur volume navigasi, ada volume utamanya mungkin ya. Balik lagi kita ke sini, driving video. Kurang tahu ini maksudnya apa driving video, tapi gambarnya ngunci ya. Ini beep kayaknya buat bunyi-bunyian ya, itu kan. Terus ini ada radio buat region radionya, kita kan di Asia. Terus ada buat ngeriset ada unitnya. Ada language kok malah munculnya. Oh ini language nya ya. Ada Inggris, ada Rusia, ada Spanyol, ada China, ada Turki, Arab, sama Indonesia. Terus kita ke bawah lagi, tadi itu buat device, ini tentang softwarenya. Terus kita ke wifi setting. Nah dia punya wifi, ini bisa nyambung nih ke wifi rumah gitu ya. Cuma kalau ke wifi HP entah kenapa dia nggak nemu, dia harus ke wifi rumah. Dari HP saya sih nggak ada sih ya, jadi ya nyambung ke wifi rumah baru bisa gitu. Wifi itu fungsinya buat navigasi ya. Terus ada user guide-nya segala, buat kita tahu apa cara ngegunainnya segala macam. Ini ada boost chart nih maksudnya buat ini kali ya, fast charging ya. Terus ada time zone buat zona waktunya. Udah buat settingan itu aja. Ke musik harus masukin USB, ke video juga sama masukin USB, foto juga sama USB. Nah terus ini koneksi ke head unitnya, dia belum punya Android Auto ya, jadi pakainya easy connection. Nah ini kalau Android kita pakainya USB nih. Terus kalau iPhone pakainya WiFi gitu. Nah dia minta connect kan gitu. Terus ada settingnya, auto connection, automatic startup, Bluetooth prompt, tentang si easy connectionnya. Ini kalau kalian mau download ya di HP, tapi agak ribet sih ini tuh, karena dia harus setting developer option dulu di HP-nya baru bisa. Nah terus ada aux. Nah, oke gitu sih kalau dari ininya ya, dari head unitnya. Turun ke bawah sini ada hazardnya nih, cuma dia nggak ikut nyala ya. Saya kira tadinya ikut nyala nih, karena kayak gini biasanya mobil Cina tuh suka pada ikut nyala berapa ya. Di sini ada buat volume, masih enak ya manual kayak gini. Terus ini buat yang tadi head unitnya. Nah ini USB yang tadi nyambung head unit nih sama aux-nya. Nah ada tutupnya kayak gini gitu, tutupnya nempel gitu modelnya. Terus ini display buat matiin head unitnya. Kita klik nyala lagi. Terus ini buat ke radio, shortcut, ada buat ke media juga gitu kan. Sini buat apa, preview, play, pause, sama next songs-nya. Ini buat ngetune audionya, apa radionya ya. Modelnya gini dia tuh. Kalau ditahan gini balik lagi, nah modelnya gini dia. Nah kayak gitu. Terus ada auto scan-nya juga ya, kalau diklik nanti dia auto scan gitu. Terus di sini ada AC. Ini settingan AC. Oh ya, settingan AC-nya ini muncul di head unitnya sini ya. Ada settingan AC-nya. Cuma AC-nya dia belum yang climate ya. Meskipun belum climate, tapi dia udah ada heaternya nih buat pemanasnya, dan ini beneran panas nih di AC-nya gitu. Kita nyalain lagi AC-nya karena panas banget. Dan udah ada tombol buat arah semburan AC ya. Ada yang ke badan doang, ada yang ke kaki juga. Ke kaki ini saya biasa pakai ini karena kakinya suka keringetan ya. Ini ada buat defroster kaca depan nih. Ini depan sini nih, keluar dari sini. Oh ya, di sini juga ada sensor cahaya nih harusnya ya, buat auto lamp nih, buat nyalain lampu otomatis nih harusnya.
gitu. Kayaknya itu buat spek Cina deh. Terus di sini ada yang buat ke kaki sama ke yang depan tadi. So, ada yang ke kaki doang gitu kan. Nah kalau ini buat yang tadi defogger kaca belakang ya gitu. Ini buat on off AC-nya. Terus ini kalau kita tekan buat sirkulasi udaranya ya, kayak gitu. Nah ini semuanya muncul di sini nih. Ada muncul. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan nih. Tempat penyimpanannya ada karetnya kayak gini nih. Ada karetnya gini dia modelnya gitu. Jadi kalau nyimpen barang-barang nggak kelatak gitu ya, kayak yang berisik kena plastiknya itu, dia ada karetnya jadi nggak berisik. Sini ada lighter, harusnya bisa buat ini juga ya, 12 volt ya. Terus di sini transmisinya, ini yang kebetulan yang Matic transmisinya pakainya CVT ya. Di sini ada shift locknya nih, buat kalau kita mau netralin lagi parkir gitu ya gitu. Terus di sini ada buat ini nih, snow mode nih. Ini kenapa nih ada snow mode ya, padahal negara-negara tropis gitu tapi ada snow mode, ya udahlah gitu. Ada buat manualnya juga nih. Bukan manual sih sebenarnya, dia kayak D1, D2, D3 nya gitu ya kalau di transmisi Matic biasa ya. Cuma ini kan CVT modelnya gitu. Sini rem parkirnya udah yang electric park brake ya. Dia ke atas buat ngerem, ke bawah buat rilis gitu. Kita naikin lagi. Oke, terus di sini ada cup holder 2. Nah ini juga ada karetnya ya, jadi nggak yang berisik kalau nyimpan koin di sini gitu. Sini ada tempat penyimpanan nih. Nah di sini ada magnetnya nih, tempat penyimpanannya nih unik nih. Jadi dia nggak ada kuncinya tapi pakai magnet. Nah kayak gitu. Di sini juga sama nih, ada dilapis kayak semacam karet gitu. Terus di sini kayaknya harusnya ada buat USB atau semacamnya lah ya. Nah ini magnetnya nih, ada di sini nih. Nih magnetnya. Gitu. Ini juga udah modelnya dilapis kulit ya. Terus buat door trimnya, buat bagian door trim penumpang, dia udah empuk-empuk semua ya. Dari atas ke bawah nih pakai kulit. Sini kulit juga buat sandaran tangannya, tapi ke bawahnya udah keras-keras nih plastik. Sama ada buat cup holder, ada pocketnya. Terus modelnya dia ada aksen-aksen ini nih, aksen-aksen kayak karbon-karbonan gitu ya. Di sini juga sama sih di dashboardnya nih. Ini juga empuk-empuk, ada buat airbagnya tuh di situ. Terus di sini udah keras-keras nih kalau udah kesini. Terus ada lacinya. Nah lacinya lumayan lah besar. Gitu. Bagian depan kayak gitu. Terus buat kursinya modelnya itu kayak gini ya. Dia udah dilapis kulit nih. Ini stitchingnya warna merah. Motifnya kayak gini. Terus tengahnya nih ada yang bolong-bolongan gini, tapi ya nggak bolong sih sebenarnya gitu, motif aja gitu ya, kayak gini. Sini juga sama, kursinya empuk loh ngomong-ngomong ya. Terus di sini juga udah udah di coverin ya, rapih ya. Di sini juga ininya auto retract ya, si hand gripnya, tapi sayangnya ini udah lepas nih gitu. Terus di bagian atas di sini ya ada vanity mirror ya, sama ada lampunya juga nih. Nah kalau di bagian sini itu lampunya cuma ada 2, kirain tuh bisa diginiin, ternyata nggak bisa. Dan dia ada 3 settingannya, ada mati, ada door, sama ada on gitu. Kalau door nih bagian pojok di sini, ini tengah nih gitu. Kita setting door lagi, ininya kaca spion tengahnya masih yang dynamic view manual. Nah di sini kayaknya harusnya kalau di Cinanya ada buat settingan pasang radarnya kali ya, ada kayak giniannya nih, gede soalnya. Biasanya di China tuh ada dashcam sih yang udah jelas gitu. Di bagian driver juga sama, sun visornya ada kacanya gini, ada lampunya. Cuma dia nggak ada card holder ya. Di sini juga nggak ada card holder. Jadi ya kartu paling simpan sini gitu. Ya buat di bagian pegangan sini juga sama nih. Dia udah dilapis karet juga. Nih.
voice karet juga nih, jadi kalau nyimpen koin nggak kerancang-kerincing gitu. Oke, sekarang kita ke baris belakang. Settingan ininya joknya manual semua ya. Ini buat senderannya ya. Terus ini buat ninggiin kursinya gitu. Dia modelnya kompak kayak gini. Terus di sini ada buat buka bensin, sama di sini ada buat bagian sini tuh ada bagian buat kap mesin ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi nih. Kayaknya ini buat kartu deh di sini. Gitu. Buat geser-gesernya ada di bawah sini nih. Oke. Sekarang kita ke belakang. Ini bukaannya lega banget ya kalau pakai buat child seat. Gampang sih masukinnya. Cuma emang ininya lebar banget nih bagian sini. Agak suka kagok sih bagian sininya, terlalu lebar kalau menurut saya. Oke, kita masuk ke bagian baris kedua. Nah, ini bagian baris keduanya ya. Kita mulai dari pintunya dulu. Itu sampai baris kedua pun dia masih empuk-empuk nih. Bentar, saya nyalain lampu dulu. Nih, nyampe baris kedua pun dia masih empuk-empuk nih ya. Si ininya, trimnya bagian atasnya. Terus motifnya juga sama, karbon gini, dan nggak ada indikator kuncinya juga sama. Di sininya kulit, terus di sini juga kulit juga. Di sini sama dilapis semacam plastik juga, jadi nggak kerincing kalau nyimpan barang. Terus di bagian bawah sama, dia ada cup holder, ada pocketnya juga. Cuma nggak ada lampunya yang bagian belakang nih, gitu. Oke, terus di bagian kalau ngadep depan itu kursinya itu ada kantongnya, cuma kecil kantongnya ya, nggak gede, nggak lebar, nggak dalam juga sih. Ini segini doang nih, segimana ya, 1,5 inilah jengkal lah. Tapi buat bagian kaki ya, ini lumayan lega loh, 1 jengkal, dan kaki bisa masuk ke kolong gitu. Ini juga masih bisa di sliding. Nah, paling majunya segini nih jaraknya, paling majunya. Cuma ya sempit, makanya dikebelakangin, kecuali ada penumpang di baris belakang karena ini 3 baris. Terus di sini ada AC-nya. Nah, buat AC-nya nih dia nyambung sama depan. Jadi kalau misalkan depan dimatiin ya belakang mati juga gitu. AC-nya di bagian sini. Terus di bagian bawah ada 12 volt power outlet lagi. Sama kayak yang tadi lighter ya. Sebelah sini juga masih ada kantongnya. Sini juga modelnya yang auto retract ini ya, hand gripnya. Terus ininya sama, karbon gini kan modelnya nih, karbon. Terus ininya udah empuk-empuk, ininya kulit juga gitu kan. Bawahnya sih udah keras, ada cup holder juga. Terus di sini udah rapi nih, ketutup. Si ininya buat buat seat beltnya. Nah, di belakang ini akomodasinya buat 3 orang, ada 3 headrest. Terus ininya bisa rebah ya, paling rebahnya segini sih posisi rebah kursinya gitu. Ada isofix juga di bagian sini nih, cuma ininya cantolannya agak susah ya, dalam banget cantolannya, jadi harus agak diraba-raba dulu kalau mau masukin cantolan isofixnya gitu. Ada top tethernya juga. Sama di sini ada armrest yang udah ada cup holdernya 2. Tapi dia nggak ada karet-karetnya, jadi nggak yang empuk-empuk gitu kayak cup holder yang di depan. Cuma armrestnya kecil tapi ya udah cukup lah. Tapi kalau nyimpen botol ya di sini, misalkan nyimpen botol di sini gitu, ya kemakan tempat jadinya gitu. Kecuali botolnya simpan di sini gitu. Tapi yang sebelah sana yang protes gitu gantian. Nah, terus di sini ada buat seat beltnya udah 3 titik ya, buat yang duduk tengah ya. Buat yang duduk tengah itu 3 titik juga dapat. Nah, sekarang kita cobain baris ketiganya, tapi baris ketiganya masih ketilep gitu. Motifnya sama ya by the way ya, kursinya sama kayak kursi depan ya, motifnya, joknya, kulitnya. Oh ya, di atas ini juga ada lampu ya. Tapi lampunya on off aja nih, nggak ada buat doornya. Jadi kalau buka pintu dia nggak langsung otomatis nyala gitu.
Kalau nggak mati ya nyala terus gitu. Oke, kita cobain baris ketiganya. Oh ya, baris ketiganya kan masih ketilep nih, jadi kita bahas bagasinya dulu ya. Nah, bukaannya itu udah elektris ya. Wah, ini bagasinya berat banget. Nah, buat bagasi dia ada tempat penyimpanan lagi bagian bawah yang lumayan dalam buat nyimpen toolkit ya, sama segitiga sampai 3K. Dan ini udah rata lantai dia modelnya. Nah, di sini juga itu ada lampunya nih, udah LED nih lampu bagasinya, sama ada 12 volt power outlet lagi. Sama ini harusnya ada buat parcel safe sih ya, buat nutupin parcel safe-nya gitu modelnya. Nah, nanti cantolinnya di sini parcel safe-nya nih. Jadi misalkan settingannya 2 baris gini aja, dia ada tutupannya, jadi nggak bisa diintip dari luar barangnya. Ini ada seat belt, kita berdiriin dulu kursinya. Ternyata kursinya nyangkut nih, harus ditegakin dulu ya, yang bagian kursi depannya. Bentar. Nah, ya sama aja sebelah sana juga harus tegak. Kita cobain baris keduanya, baris ketiganya. Tapi ya kita harus nyobainnya itu dari sebelah kiri, karena kalau sebelah kanan itu nggak ada buat kayak gininya. Nah, oke, kita coba ya. Wow, aduh, ternyata sempit juga belakangnya. Ini buat anak-anak aja ya. Tinggi saya 170 cm dan ini kaki mentok banget sih. Dan ini posisinya tuh duduknya tuh ini loh. Nah, ada apa ya, jongkok gitu loh, kayak duduk di dingklik. Tahu dingklik gak sih? Nah, duduknya tuh kayak di dingklik gitu. Tapi di sini udah ada cup holder ya, cup holder sama buat ya cup holder juga, cuma bentuknya kotak, jadi bukan cup holder, kotak holder. Terus gak ada karet-karetnya ya gitu, gak ada karet-karetnya kayak yang tadi gitu kan. Di sini ada yang buat tadi tak bilang itu buat cantolan parcel safe harusnya. Dan jendelanya tuh kecil ya, bagian baris ketiga ya, kecil pakai banget. Dan di sini nih agak kasar nih, agak kasar dan agak renggang sih. Apa sebelah kiri aja, ntar kita coba lihat sebelah kanan ya. Dan ini udah kasar-kasar keras-keras semua ya, plastik keras semua di sini. Dan ini mentok sih jujur aja. Dan dia kalau dari sebelah kiri, karena kita setir kanan ya, dan kita keluar pasti dari sebelah kiri gitu kan, ini nggak ada buat ininya, nggak ada buat ngebukanya. Dan itu bisa aja nyampe ke sana, cuma jauh banget. Belakang nih buat anak-anak aja ya. Dan ini udah fix nih sudut sudut buat senderan kursinya. Dan ini masih bisa dinaik turunin. Tapi seat beltnya rapi ya, nyampe belakang ya. Udah ada seat belt juga 3 titik nih di sini. Cantolannya tuh di sini. Gitu. Dan ini sempit banget. Aduh, ya coba keluar lagi. Oh iya, satu lagi. Dia masih ada hand grip. Auto retract juga. Tapi ya itu dia. Nggak ada AC. AC-nya cuma di baris sana, jadi paling belakang ya dapat angin sepoi-sepoinya aja, atau minta yang di depan buat ngegedein fan-nya gitu. Oh sama nih, bagian sininya juga keras ya, kasar gini potongannya, agak tajam sih, agak kurang presisi juga nih bagian sininya gitu. Dan kecil. Dan buat headroom, tinggi saya 170. Di sini karena agak turun ya, atapnya ini agak turun gini, sloping gini. Itu dia ngepas banget sih, kepentok gitu. Buat tinggi 170 di sini ada defoggernya. Udah sih, sama ini bagasinya ya. Kalau misalkan semua kursinya diberdiriin, bagasinya segini doang nih. Kecil, pakai banget gitu. Oke, kita lihat sekarang bagasinya kalau semuanya berdiri. Oh ya, di sini juga ada top tether ya buat ISOFIX di bagian bawah sih harusnya, kecil. Nggak ada ya.
pokoknya harusnya ada lah di bagian bawah sini, cuma ini di raba-raba nggak ada sih gitu. Oke. Kita keluarnya agak PR. Agak susah keluar. Aduh. Nah, ini tinggal diinin. Cuma dia nggak balik lagi ke posisi awal ya, jadi harus manual di ituin lagi kursinya. Sandarin manual kayak gitu. Sekarang kita lihat bagian belakang. Bagian belakang kalau semuanya berdiri tegak itu kecil. Ini tas aja sih, tas gendong aja yang bisa, koper nggak akan muat. Dan ya tadi di bawahnya ada buat penyimpanan, di sini ada lampunya, ada LED. Nggak tahu kenapa LED sendiri, yang lainnya masih kuning gitu kan. Oke, tapi kalau misalkan ditilep, ya kalau ditilep sih dia bisa rata lantai ya. Cuma ini karena terlalu nyender posisi baris keduanya, ini nggak bisa, harus agak tegakin dulu gitu. Oke, kita lihat sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya tuh yang tadi tak bilang nggak ada buat kursinya bang. Itu di sini tuh dia nggak ada buat kursinya di sini. Jadi kita nggak bisa langsung ini akses. Ini kan mobil dari China. China kan setirnya di sebelah kiri ya. Dari sini. Jadi trotoarnya dari sebelah sana. Cuma karena masuk Indonesia dia nggak dipindah nih posisi si ininya nih. Si bukaan tilepan kursinya. Jadi paling caranya ya begini. Kayak ginian. Udah loncat gitu ke situ. Kayak gitu. Oh iya, tadi kan posisinya ini paling mundur ya buat kursinya. Harusnya bisa lebih lega ya. Cuma ya nanti kompensasinya baris keduanya sempit dong. Gitu. Nah, ya baris keduanya segini ya, pinter-pinter diatur aja deh. Solusinya gitu. Karena ya ngepas banget gitu. Kalau misalkan mau 3 orang, bagusnya sih 2 orang aja mobil ini gitu. 2 orang 2 baris, jangan 3 baris gitu. Oke. Segitu ya, nanti misalkan ada drivingnya tak jelasin. Oke, kali ini saya mau coba ngebahas tentang driving experience-nya ya. Pertama-tama mobil ini adalah mobil second hand, baru diambil beberapa hari yang lalu ya. Itu kilometernya sekarang ada di 83.000. Nah, itu kayak gimana sih rasanya mobil ini setelah 83.000 km gitu ya. Sejauh ini yang dirasain adalah kedap. Mobil ini masih kedap ya, masih kerasa kekedapannya segala macam, masih bagus lah. Ini suara di luar nggak terlalu berisik banget, paling suara kolong sih, bannya paling kalau mau ya agak diganti pakai mungkin yang agak lebih senyap, yang lebih sunyi ya. Dan buat apa lagi ya yang dibahas ya, buat posisi duduknya agak aneh jujur. Ini first time ya saya bawa mobil Tiongkok, itu posisi duduknya lucu sih. Setirnya apa ya, posisi duduknya dapat, cuma spionnya ini kecil banget gitu loh. Jadi ngelihat ke kiri itu agak kayak kurang gimana gitu. Dan spion kan ada bagian bawahnya tuh, bagian sininya. Nah itu kurang kelihatan tuh bagian bawahnya kalau kita posisinya tegak ya kacanya. Jadi dia itu yang khususnya sebelah kiri ya, kalau sebelah kanan masih kelihatan. Jadi kalau mundur itu agak mepet-mepet ke got kayak macem gitu, itu agak susah sih jujur aja. Agak susah buat ngeliat bagian bawahnya gitu. Paling ya direka-reka pakai kamera belakangnya itu sih gitu. Terus buat posisi setirnya tuh kalau menurut saya ini karena posisinya paling tinggi dan nggak ada teleskopik ya, tilt steering aja. Ya nggak masalah, saya juga biasa bawa Sirion, nggak ada teleskopiknya, cuma tilt steering aja. Cuma agak kayak kurang tegak gini loh, dia terlalu landai kayak gini, jadi agak kurang tegak gini ke kitanya. Jadi agak kayak begini. Setirnya tuh kayak ada dagunya gitu loh. Untungnya dia flat bottom, nggak yang bulat sempurna gitu sih. Sama oh ya, peredaman suspensinya ya, itu lumayan loh. Ini mobil empuk loh surprisingly. Buat saya ini mobil termasuk yang empuk karena lebih sering bawa Sirion. Perbandingannya Sirion ya sama Reborn, ini empuk
dan dia nggak yang oblak, nggak yang apa ya, body rollnya tuh nggak yang terlalu gimana gitu, masih kekontrol gitu ya, badannya masih ngikut kan. Kalau kayak Reborn itu kan kalau mainin atau gini deh, kalau keluar tol kan ada yang belok tuh, ada yang suka belok gitu. Nah dia itu kerasa agak ngayun gitu, agak geser gini badan gitu. Nah sedangkan kalau mobil ini itu enggak. Nah ini kita mau lewatin speed bump, polisi tidur. Nah itu enggak terlalu deg, nggak kayak Sirion gitu ya. Emang sekali lagi beda mobilnya, itu mobil city car, kalau ini kan apa ya, SUV-an lah ya, LSUV gitulah modelnya masuknya. Tapi buat saya ini apa ya, mobil yang ngasih kesan. Nah ini lewat nih nggak terlalu masuk gitu suaranya. Bahkan Reborn saya aja, Reborn sih kebetulan udah 150.000 kilometer ya, jadi mungkin udah harus ganti karet gitu ya, sininya udah mulai getas atau apa, dia agak masuk suara-suaranya. Kalau ini masih kedap nih, 83.000 kilometer nih gitu, ini masih kedap gitu. Sama buat setirnya electronic power steering, hambar banget, nggak kerasa gitu loh, nggak yang begitu banget kerasa. Kontur jalan tuh nggak yang kerasa gitu loh. Jadi masih ada kayak apa ya, di belok-belokin tuh kayak enteng banget. Enak sih kalau dalam kota enak, cuma kalau di tol agak gimana gitu, agak terlalu enteng gitu. Meskipun kalau di tol sama dalam kota beda ya, kalau di tol dia agak lebih berat. No, ini kayak mau muter balik nih, ini enteng banget. Dan kalau di tol menurut saya ini terlalu enteng ya, gitu sih. Cuma ya kalau buat dalam kota ini enak sih, buat dalam kota. Terus buat akselerasi jujur aja nggak bisa nyoba karena nggak punya alatnya. Yang pakai GPS itu nggak punya alatnya. Tapi kalau buat feel ngegasnya sendiri itu agak harus agak ditekan dikit banget gitu. Karena kalau dia ngegasnya nyantai itu agak kurang laju mobilnya. Mungkin karena turbo kali dia, jadi harus agak dalam dikit ngegasnya, dan nanti baru turbonya ikut ngebantu tenaganya gitu. Gitu sih. Sama remnya gimana? Mobil ini remnya agak telat. Bukan agak telat. Remnya tuh kalau direm ya, feel-nya tuh ngeremnya sekarang, berhentinya kayak besok gitu. Istilahnya kan orang ada yang suka pakai istilah kayak gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi diinjek remnya, remnya kempukan. Bahasa gampangnya remnya kempukan. Jadi diinjek remnya tuh ngeresponnya lola gitu loh, baru ngerespon sepersekian detiknya baru ngerespon gitu. Agak harus lebih dalam lagi kalau misalnya mau ngerem mendadak gitu. Ya nggak tahu sih, belum pernah ngerem mendadak juga gitu kan ya, jangan sampai harus ngerem mendadak gitu, tapi kayak gitu rasanya. Dan buat cuaca panas kayak di Indonesia ini jujur AC-nya kurang sih. Buat saya AC-nya kurang. Ini fan-nya di posisi 2. Buat suhunya udah yang paling mentok ya, udah yang paling dingin. Itu jujur ini masih keringetan. Atau mungkin karena dia pakai, saya pilih modenya mode yang ke kaki juga ya. Jadi si AC-nya dibagi 2, ada yang ke badan, ada yang ke kaki. Cuma kalau misalkan ke badan doang, ya ada perbedaan lah, agak lebih kerasa gitu kalau ke badan doang. Semburan yang di tengah ya khususnya ya. Cuma saya nggak bisa kalau cuma ke badan aja, karena saya tipikal orang yang kakinya tuh keringetan, jadi harus di AC-in terus gitu. Kalau enggak ya keringetan kakinya gitu sih. Oh sama ini ada footrest, kan ini Matic ada footrestnya. Nah dia itu ketinggian kalau buat saya, jadi kakinya tuh, kaki sebelah kiri tuh agak ganjel naik ke atas gitu loh. Gimana ya cara ini ya, mungkin nanti ada lah videonya, tak liatin. Pokoknya kakinya tuh agak ganjel ke atas, jadi nggak sama tingginya sama kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri yang nyender di footrest itu gitu. Jadi ya itu sih plus minusnya yang saya rasain ya. Cuma ini mobil saya senang karena dia kedap dan bantingannya
Empuk, saya kira tuh bakalan keras loh, jujur aja saya kira bakalan keras, ternyata dia empuk. Cuma ini kan karena jalannya bagus juga dan cuma lewatin speed bump. Nah gimana kalau misalkan kita ngelewatin jalan yang terbilang nggak rata, mungkin bakalan jalanan Indonesia pada umumnya lah, mungkin bakalan agak lebih kerasa bumpy ya. Cuma ya kurang tahu sih, saya belum nyobain juga gitu. Ini di jalan yang agak besar dan bagus juga jalannya kebetulan gitu kan yang saya lewati. Gitu sih driving experience dari mobil ini, Glory 560. Atau kita coba cari jalan yang agak sedikit nggak rata aja ya. Kita nanti coba cari deh kalau misalkan sempat. Oh sama satu lagi, MID-nya yang ada di speedometer ini itu agak kurang terang, padahal brightness-nya udah yang paling tinggi saya settingnya di sini ya. Nih, ini brightness udah yang paling tinggi, udah paling mentok, itu masih agak kurang terang. Itu nggak tahu kenapa kayak gitu entahlah gitu. Gelap banget gitu, dan kemarin saya coba ubah kayak nggak ada bedanya gitu. Entah karena mobil second ya, entah karena mungkin MID-nya udah bermasalah atau apa, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas adalah yang saya alamin sekarang tuh ya itunya brightness-nya kurang terang gitu aja, sama MID-nya kurang responsif kalau menurut saya gitu sih. MID-nya agak, bukan kurang responsif, kurang informatif, karena yang ditampilin ya cuma driving mileage, sisa jarak berkendara, brightness, sama ini doang, speedometer yang digital. Sisanya nggak ada gitu. Sama cuma ada trip A, trip B, udah. Saya coba cari konsumsi bahan bakar di MID, cuma nggak ada gitu. Saya nggak tahu ya cara munculinnya gimana gitu, konsumsi bahan bakar itu. Gitu sih. Itu sih yang coba saya jabarin ya sekarang, yang saya alamin gitu. Tapi saya salut sama peredaman kabinnya sih, jujur. Peredaman kabinnya itu buat saya enak. Sama peredaman suspensinya bagus lah, ketimbang apa ya, mobil yang saya perbandingannya di rumah cuma ada Sirion sama Ribbon sih. Jadi ya buat kalau sama Sirion ya udah pasti kalah Sirion, tapi kalau sama Ribbon ini menurut saya agak lebih enak sih. Atau ya ini agak lebih enak, tapi mungkin karena beda juga rangkanya. Ini sasisnya monokok, bukan leather frame kayak Ribbon. Karena kalau leather frame itu dia pasti ya wajar kalau dia lebih nggak enak, lebih keras gitu. Karena ya kan leather frame itu kan tulangnya kerangkanya, rangka mobilnya terus ditimpa sama body gitu, jadi agak nggak nyambung ya. Kalau ini kan jadi satu gitu aja sih. Sama kalau ada yang sesi malam, nanti saya kasih lihat lampu-lampunya kayak gimana nyalanya gitu. Kalau malam tuh tampak depannya kayak gini nih. Nah ini bagian lampunya, dia pakainya proyektor tapi masih halogen. Terus ini juga masih halogen, lampu kecilnya, lampu jauh. Terus lampu sennya juga sama ya. Di sini ada fog lampnya, masih halogen juga, tapi DRL-nya kalau misalnya lampu utamanya nyala, dia mati ya, ikut nyala gitu. Nah, terus kalau buat bagian belakang, nah, bagian belakangnya tuh kayak gini ya. Nah, dia itu lampu ininya masih halogen juga, lampu belakangnya. Terus buat lampu mundur sama lampu sennya juga masih halogen. Nah ini ada fog lamp belakang ya. Di sini fog lamp belakangnya, ini reflektornya. Dan ini kanan kiri. Sebelah sini juga ada gitu. Dan ini nggak tahu buat unit ini aja atau emang semua unit ini udah LED ya, warna putih nyalanya, buat yang lampu plat nomor. Sekarang kita ke bagian dalam, lihat bagian dalamnya kayak gimana kok malam. Nah ini yang tadi nih ya, tadi siang
ada lampu buat pedestrian ya, buat ngasih tahu pengguna jalan juga kalau pintunya lagi kebuka, dia langsung nyala. Oke. Nah, kalau dari dalam itu yang nyala itu ada beberapa tombol ya, tapi nggak semua nyala ya. Contohnya kayak yang tadi nih di sini. Di sini itu cuma ada lampu buat ini ya, stability control, traction controlnya. Terus di sini sama yang levelingnya. Cuma angkanya ini nggak ada ininya, nggak ada backlightnya ya. Nah, nih angkanya ini nggak ada yang nyala ya. Jadi kita nggak tahu nih lagi di nomor berapa gitu. Terus buat spion juga nggak nyala. Tapi kalau buat ini, buat apa, di door trim itu nyala ya. Buat jendela, buat kunci jendela, buat kunci pintu itu nyala gitu. Terus buat di instrumen cluster juga di speedometer itu nyalanya kayak gini ya, ada kayak apa, biru-birunya ya di sini ya gitu. Ini fog lamp belakang nyala, terus ini fog lamp depannya nyala ya, kayak gitu. Nah ini juga sama nih permasalahannya sama pas siang, MID-nya itu nggak terang, nggak tahu kenapa MID-nya tuh kayak yang kurang gimana ya, kurang terang gitu loh. Bentar, ini kok nggak fokus. Nah ini MID-nya kurang terang gitu cahayanya, entah kenapa. Nih ya, coba dimatiin ya. Noh, kayak yang kurang dapat gitu loh dia. Cahayanya beda sama pinggir-pinggirnya. Ini ngeblur, nggak tahu kenapa, ya udahlah. Terus buat tombol-tombolnya di sini ya. Ini yang nyalanya ada tombol hazardnya nyala. Cuma kalau diklik dia nggak ikut nyala nih, nggak ikut ngedip maksudnya. Si hazardnya dia cuma nyala segitiganya aja. Terus buat tombol-tombol volume itu juga apa, ada backlightnya. Terus yang nggak ada backlightnya nih yang tulisan USB ya. Bentar. Nah di sini kan ada tulisan USB nih, USB sama AUX, kelihatan nggak ya? Pokoknya tulisan USB sama AUX. Nah ini nggak nyala karena dia tutup ya di sini ya. Ini tutupan bukan tombol, jadi nggak ada lampunya gitu. Di sini buat pengatur arah AC, semburan juga ada ininya, ada apa? Ada lampunya ya. Terus buat ngatur AC juga ada lampunya. Ini buat suhu juga ada lampunya. Buat lighter juga ada lampunya ya, merah gini dia nyala. Terus buat transmisi udah pasti nyala. Buat shift locknya nggak nyala ya, tapi sama buat yang ini nih, yang snow mode-nya. Terus yang nyala lagi tuh ada ini nih, electronic parking brake gitu. Udah sih itu aja yang nyala. Oh ya, sama di pintu juga ini nyala ya, si apa namanya, switch buat jendelanya. Nih kita matiin lagi. Bentar. Nah dia nyala tuh ya, oranye gitu juga gitu. Oke. Terus yang tadi itu lampu di sini nyalanya masih kuning dan dia cuma on sama ini normal lah, ada on, ada door, ada off gitu. Nah settingnya door aja gitu. Sedangkan kalau buat ke baris ke belakang, baris kedua ya, kita pindah dulu ke baris kedua. Nah ini baris kedua ini nggak ada lampunya ya di pintunya ya, tapi dia nyala nih si buat apa, jendelanya, switch buat jendelanya nyala. Ini juga sama nih, switch buat jendelanya dia nyala juga. Tapi balik lagi, lampu yang di sini mana sih? Nah lampu yang di sini itu nyalanya cuma ada off sama on aja, nggak ada doornya. Jadi kalau pintunya ngebuka dia nggak bisa otomatis nyala gitu. Dan nyalanya masih pada kuning ya, beda sama yang di bagasi satu tadi, dia udah LED. Ini tampak depannya kalau misalkan malam-malam. Kita matiin dulu biar kelihatan. Nah kayak gini tampak depannya gitu. Sekarang kita coba ke bagasi ya, buat lihat kayak gimana yang di bagasi.
buat bagasi nyala cuma ini ya, cuma ada lampu ini doang aja nih, lampu yang LED yang putih ini gitu. Sama buat baris ketiga dia nggak ada lampu sama sekali ya gitu. Udah sih kalau buat malam itu aja. Oke. Ini yang ada di setir semuanya nyala ya. Tombol-tombol yang ada di setir. Tombol-tombol di setir itu nyala semua. Nah, dia nyala semua kayak gini. Sama warnanya oranye. Jadi kompak. Warnanya oranye semua gitu. Kan ada beberapa mobil yang warnanya nggak kompak ya. Gitu. Tambahan lagi nih buat di ininya. Vanity mirrornya lampunya kayak gini ya terangnya ya. Kita coba matiin. Nah, terangnya segini ya. Buat yang di penumpang sama buat yang di driver. Nah, jadi bisa ngaca malam-malam gitu. Oke, kita tes sorot lampunya ya, tinggi lampunya nih kita coba turunin. Nah, dia turun kan kelihatan tuh. Nah, cuma emang nggak banyak sih, nggak kayak Sirion. Kalau Sirion lebih banyak gitu. Terus kalau buat bedanya pakai fog lamp sama nggak pakai fog lamp, kita matiin fog lampnya. Nah, ini mati posisi fog lampnya, ini nyala. Nah, jadi ini lumayan ya kelihatan bedanya ya pakai fog lamp sama nggak pakai fog lamp. Dan karena dia pakai proyektor jadi bagus nih cutoutnya, nggak bikin silau, nggak yang nyorot ke atas gitu. Oke. Oh ya, dia tadi ngedip nih 2 kali karena dia ngasih tahu kalau mobilnya tuh belum dikunci gitu. Buat wiper dia udah yang frameless ya modelnya kayak gini. Terus sini ada nomor rangkanya nih di sini. Ini udah model frameless gitu. Jadi sekian buat video gabut kali ini DVSK Glory 560 nya.